Halo kekawanan, balik lagi bareng aku Zai. Jadi film yang akan aku ulas di video kali ini adalah sebuah hasil adaptasi dari novel terkenal karya penulis asal Britania Raya bernama Cliff Staple Lewis. Film ini mempunyai 3 sequel dan yang pertama berjudul The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Disutradarai oleh Andrew Adamson serta dibintangi aktor-aktor muda seperti William Moseley, Iskandar Keynes, Anna Popple, Georgie Henley, dan tentunya beberapa nama besar lainnya. Berkisah tentang petualangan 4 anak bersaudara yang secara nggak sengaja masuk ke dalam dunia lain layaknya dongeng bernama Narnia. Oke, sanak seseru apakah perjalanan mereka di sana? Nggak usah kebanyakan basa-basi, skuy, let's begin. Cerita bermula ketika pasukan udara Jerman tengah gencar-gencarnya menyerang daratan Inggris pada saat Perang Dunia Kedua masih berlangsung. Maka dari itu banyak dari mereka yang kebetulan tinggal di lokasi perang dengan berat hati harus menitipkan anak-anaknya kepada para dermawan di daerah lain, termasuk Helen Pevensey yang mau nggak mau juga harus pisah dengan keempat anaknya, yaitu Peter, Susan, Edmund, dan Lucy. Singkat cerita, menggunakan kereta api, 4 anak Pevensey ini pun lalu berangkat hingga sampai ke daerah pedesaan. Di sana mereka dijemput oleh Madame McCready dengan kereta kudanya untuk dibawa ke sebuah rumah besar milik Profesor Kirk, orang dermawan yang sudah berbaik hati mau menampung mereka. Walaupun tinggal di tempat yang jauh lebih besar dari rumah mereka, namun karena berjauhan dengan orang tua membuat keempatnya kini hanya bisa termenung. Maka dari itu, untuk mencairkan suasana, si bontot Lucy lalu ngajakin 3 kakaknya buat main petak umpet. Peter, sang kakak pertama, pun segera memulai hitungannya pertanda kalau dia bakal jaga. Nah, saat kebingungan mencari tempat persembunyian inilah Lucy sampai ke sebuah kamar kosong yang hanya berisi lemari besar bertutupkan kain putih. Ia merasa kalau inilah tempat bersembunyi yang pas hingga memutuskan buat masuk ke dalam lemari tersebut. Perlahan Lucy terus memundurkan langkahnya, lalu tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah ranting pohon. Ternyata di dalam lemari baju itu bocah ini menemukan dunia bersalju yang luar biasa menakjubkan. Dan gak mikir panjang, ia pun mulai jalan-jalan menikmati indahnya pemandangan. Kemudian ketika sampai di sebuah tiang lampu, Lucy merasa kalau ia telah mendengar suara dari sepasang langkah kaki. Lalu gak berapa lama setelah itu, sang pemilik langkah tiba-tiba muncul hingga membuat keduanya sama-sama teriak karena sama-sama kaget. Makhluk itu kaget ngelihat anak manusia, sedangkan Lucy emang baru kali ini ngelihat makhluk bertubuh manusia berkaki kambing. Merasa kalau ini makhluk aneh bukanlah orang jahat, Lucy pun memberanikan diri buat mendekat, begitu pula dengan dia, hingga mereka berdua pun akhirnya berkenalan. Makhluk ini bernama Tumnus, dia berasal dari bangsa Faun dan hanya hidup di dunia Narnia, yaitu sebuah tempat yang baru aja ditemukan Lucy. Gak butuh waktu lama buat mereka berdua untuk bisa akrab, serta tanpa ada rasa takut sedikit pun Lucy langsung mengiyakan tawaran Mr. Tumnus yang ngajakin dia minum teh di rumahnya. Singkat cerita, sesampainya ke rumah Tumnus sambil menikmati secangkir teh hangat, Lucy sekali lagi dibuat takjub ketika menyaksikan Mr. Tumnus memainkan alat musiknya yang secara ajaib ngebuat api di perapian seolah berubah menjadi rusa sedang menari dengan riang gembira. Akan tetapi di balik keindahan itu, Lucy tiba-tiba ngantuk dan tertidur saat itu juga. Menjelang malam, Lucy pun kebangun, lalu kaget mendapati Mr. Tumnus terduduk lemas sambil nangis serta mengatakan kalau dia menyesal sudah menculik Lucy. Semua itu ia lakukan karena takut terhadap penyihir putih jahat yang selama ini menguasai Narnia serta menjadi penyebab musim dingin berkepanjangan di negeri ini. Penyihir putih sebelumnya telah memberikan sebuah perintah kepada seluruh penghuni Narnia, jika menemukan seorang manusia maka ia harus segera menyerahkannya kepada sang penyihir. Walaupun sedikit kaget dengan pernyataan barusan, Lucy tetap menganggap Mr. Tumnus sebagai orang baik serta nggak mungkin tega nyerahin sahabatnya sendiri kepada penyihir putih. Melihat kepolosan juga ketulusan hati bocah ini, Mr. Tumnus pun jadi luluh lalu meminta Lucy agar bergegas pergi meninggalkan Narnia dan mengantarnya sampai ke tempat di mana pertama kali mereka bertemu, yaitu tiang lampu.
Sebelum berpisah, Tumnus sekali lagi meminta maaf atas perbuatannya sambil mengembalikan sapu tangan milik Lucy. Namun bocah ini malah meminta Mr. Tumnus buat tetap menyimpan itu sebagai kenang-kenangan lalu pergi menuju lemari baju tempat ia masuk tadi. Go. Merasa kalau dirinya sudah pergi hampir seharian penuh di Narnia, Lucy pun bergegas lari menemui kakaknya karena takut mereka semua pada khawatir atas kepergiannya. Akan tetapi begitu kagetnya dia karena waktu di dunianya sendiri ternyata nggak berjalan sama sekali. Bahkan Peter yang kala itu kena giliran jaga main petak umpet masih belum selesai dengan hitungannya. Lucy lantas nyeritain tentang Narnia serta Mr. Tumnus kepada kakaknya. Namun ketika ingin membuktiin semua itu malah nggak ada apapun di lemari tempat ia masuk tadi, serta cuma berisi baju-baju milik Profesor Kirk. I wouldn't lie about this. That's enough, Lucy. That's enough. Malam hari saat semuanya terlelap tidur, Lucy diam-diam keluar kamar sendirian dan secara kebetulan Edmund juga keluar karena ingin buang air. Lucy ternyata kembali masuk ke dalam lemari diikuti oleh Edmund yang penasaran kemana perginya sang adik bontot. Perlahan-lahan Ed mulai melangkahkan kakinya di dalam lemari hingga akhirnya jatuh ke atas tumpukan salju, pertanda kalau ia juga telah memasuki dunia Narnia. Lucy! Sempat kebingungan dengan dunia bersalju ini, Edmund bergegas pergi memanggil-manggil nama Lucy. Namun bukannya menemukan sang adik, Ed malah hampir ketabrak oleh sebuah kereta rusa milik perempuan berpakaian serba putih bersama pembantunya Ginnar Brick. Perempuan itu mengaku sebagai Ratu Narnia serta langsung ngajakin Edmund untuk duduk di sebelahnya sambil menikmati secangkir teh juga sepotong odading hangat yang dibikin menggunakan semacam sihir. Selanjutnya setelah ngobrol beberapa saat, sang ratu mengungkapkan ketertarikannya kepada Ed, lalu ngasih tahu tempat di mana istananya berada, yaitu di antara dua gunung es di ujung jalan. Sebelum berpisah, sang ratu juga nawarin Ed untuk menjadi anak angkat serta akan mewarisi tahtanya asalkan nanti balik lagi ke Narnia ngebawa 3 saudaranya. Kemudian sepeninggal sang ratu, Lucy pun tiba-tiba muncul dan betapa senangnya dia ketika melihat Edmund juga bisa masuk Narnia. Lucy ngasih tahu kalau dia baru aja dari tempat Mr. Tumnus, namun sekarang mereka berdua harus cepat-cepat balik sebelum ketahuan oleh seorang penyihir putih yang ngaku-ngaku sebagai Ratu Narnia. Singkat cerita, sekembalinya mereka berdua, Lucy bergegas lari ngebangunin Peter juga Susan buat ngasih tahu kalau barusan Edmund juga telah berhasil masuk ke Narnia, sekaligus ingin menyatakan ceritanya tadi siang emang benar-benar nyata. Peter lantas segera menanyai Edmund, tapi dia malah bohong dengan mengatakan hanya pura-pura mengiyakan seluruh imajinasi Lucy. Sontak hal ini ngebuat si bontot sedih, bahkan sampai nangis terseduh-seduh lalu keluar hingga bertemu dengan Profesor Kirk yang seketika memeluk dirinya serta menyuruh Madam McReady buat lanjut menenangkannya. Di ruang pribadi miliknya, sang profesor menemui Susan dan Peter buat nanyain perihal nangisnya Lucy. Susan kemudian menceritakan semua masalahnya sedetail mungkin, termasuk ketika Lucy berhayal telah menemukan dunia bersalju di dalam lemari baju. Di luar dugaan, sang profesor malah secara tegas mempercayai Lucy berdasarkan informasi Peter kalau ini pertama kalinya Edmund berkata jujur, hingga beliau pun berasumsi kalau sebenarnya Lucy lah yang sudah berkata jujur. We should just believe her. You're a family. Lanjut keesokan harinya, keempat kakak beradik ini terlihat sedang bermain kriket di halaman depan. Kemudian saat lagi asik main, pukulan bola Edmund secara nggak sengaja malah mecahin kaca jendela serta merusak beberapa benda di dalam rumah. Lalu ketika mendengar suara Madam McReady mulai mendekat, mereka berempat segera lari hingga sampai ke ruangan tempat di mana lemari berada. Di sana keempatnya terpaksa harus masuk ke lemari buat menghindari amukan si Madam. Karena sempit, mereka semua sempat desak-desakan bentar sebelum akhirnya sampai ke sebuah tempat penuh salju yang gak lain adalah Narnia. Impossible. I'm sure it's just your imagination. Di sana Peter, Susan dan Lucy langsung seneng-seneng main lempar-lemparan salju, namun tidak dengan Edmund. Entah sedang mikirin apa, ia terlihat bengong sambil terus memandangi dua gunung di sebelah hutan tempat tinggal Ratu Narnia yang tempo hari ia temui. Lucy kemudian ngajak 3 kakaknya buat menemui Mr. Tumnus mumpung sekarang berhasil masuk ke Narnia. Akan tetapi begitu sampai ke tempat yang dimaksud, mereka kaget ketika menemukan kalau rumah acak-acakan serta terdapat sebuah surat penangkapan terhadap Mr. Tumnus karena sudah
sudah berani menentang kebijakan Ratu Narnia dengan berteman juga nyembunyiin keberadaan seorang anak manusia. Selanjutnya dari arah luar terdengar suara kicauan burung seolah manggil mereka, dan begitu diperiksa ternyata malah muncul seekor berang-berang dari balik tumpukan salju. It's a beaver. Dengan hati-hati Peter coba mendekatinya, lalu kaget setelah tahu kalau dia bisa ngomong layaknya manusia. Berang-berang menyerahkan sapu tangan Lucy yang dititipkan oleh Mr. Tumnus kepadanya sesaat sebelum sahabatnya itu ditangkap oleh beberapa utusan ratu. Dan untuk informasi lebih lengkap, ia lantas mengajak mereka berempat ke rumahnya karena di sini terlalu banyak mata-mata, termasuk diantaranya adalah pepohonan. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan lumayan panjang, sampailah mereka semua ke tempat tujuan serta langsung disambut hangat oleh istri berang-berang. Di dalam berang-berang mengatakan kalau mustahil untuk bisa nyelamatin Tumnus, namun sekarang tersiar kabar kalau Aslan sudah keluar dari persembunyian serta mulai gerak mengumpulkan sebuah pasukan. Aslan adalah penguasa sesungguhnya dari Narnia sebelum direbut oleh penyihir putih yang sekarang ngaku-ngaku sebagai ratu. Sejak saat itulah Aslan sembunyi sambil menunggu kedatangan 4 orang manusia. Karena sebuah ramalan kuno mengatakan kalau nanti penyihir putih bakal dikalahkan oleh 2 putra Adam juga 2 putri Hawa, hingga kedamaian di Narnia akan kembali seperti semula. Dan putra putri Adam tersebut nggak lain adalah mereka berempat. Sekarang ini Aslan tengah mengumpulkan sebuah pasukan besar bagi mereka berempat untuk mengalahkan serta menghancurkan kekuasaan sang penyihir putih. Peter dan Susan yang merasa kalau hal ini terlalu bahaya, terlebih mereka semua juga masih bocil, tentu langsung menolak serta lebih memilih buat balik ke lemari sekarang juga. Akan tetapi begitu hendak keluar dari sana, Edmund tiba-tiba hilang entah kemana, hingga membuat Peter marah besar sebab mau nggak mau harus menunda kepulangan mereka. Ed? I'm gonna kill him. Di tempat lain, Edmund ternyata sedang menuju ke istana di sebelah gunung karena sejak awal emang terus memikirkan tentang tawaran yang pernah dijanjikan penyihir putih kepadanya. Balik lagi kepada Peter CS, dengan dibantu oleh berang-berang gak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke dekat istana penyihir putih. Cuman ternyata semuanya sudah terlambat karena dari kejauhan terlihat kalau Edmund sudah masuk ke pintu istana tersebut. Berang-berang lalu mencegah mereka bertiga buat lanjut mengejar Ed karena sebenarnya ini adalah jebakan penyihir putih agar bisa ngebunuh mereka berempat sekaligus menghentikan ramalannya. Kemungkinan besar sekarang cuma Aslan yang bisa menyelamatkan Edmund hingga mereka semua harus segera balik buat mempersiapkan perjalanan jauh menemui Aslan. Di dalam istana, Edmund melihat berbagai macam bentuk patung mulai dari binatang buas sampai bentuk centaurus. Kemudian Ed tiba-tiba dikagetkan oleh seekor serigala penjaga lalu dibawa ke tempat di mana ratu berada. Wait here. Your Majesty. Sang ratu marah besar kepada Edmund ketika tahu kalau dia hanya datang sendirian. Dengan bodoh Ed ngasih tahu keberadaan 3 saudaranya, berharap kalau ratu masih akan nepatin janjinya. Cuman alih-alih menjadi pewaris tahta, Edmund malah dimasukin ke dalam penjara dan ratu segera ngirim kawanan serigala buat menangkap saudara-saudaranya. You know what to do. Di rumah berang-berang, tepatnya saat mereka tengah mempersiapkan segala sesuatunya, terdengar gonggongan dari para serigala yang ternyata sudah pada nyampe ke tempat ini. Beruntung berang-berang masih memiliki jalur rahasia hingga akhirnya berhasil lolos dari kejaran serigala. Wait! This way! Hurry! Bedroom me done this. Comes up right near. Berpindah ke penjara istana, Edmund dikurung satu tempat dengan Mr. Tumnus, sahabat Lucy yang ternyata masih hidup. Lalu gak berapa lama kemudian penyihir putih tiba-tiba masuk dan langsung marah besar terhadap Ed, bahkan sampai ingin menghabisinya karena gak ada siapapun di rumah berang-berang. Beruntung ia ngomong sesuatu tentang Aslan hingga membuat penyihir berubah pikiran serta malah ngajakin Ed buat ikut dalam perburuan mencari saudara-saudaranya. When you're ready, son of Adam. Sementara itu dalam perjalanan panjangnya, Peter CS bertemu dengan Santa yang memberikan sebuah hadiah kepada masing-masing dari mereka bertiga. Peter diberikan pedang juga tameng Raja Narnia, Susan mendapat perlengkapan panah serta trompet sakti, dan terakhir Lucy diberikan sebilah belati bersama sebotol ramuan ajaib yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit hanya dengan setetes saja. The time to use these may be near at hand. Thank you, sir. Blow on this, and wherever you are,
and though I hope you never have to use it. Sepeninggal Santa, mereka pun segera melanjutkan kembali perjalanannya sampai ketika ingin menyeberangi sungai di tepi air terjun beku, kawanan serigala bawahan penyihir putih tiba-tiba muncul serta langsung menghadang mereka. Namun keberuntungan rupanya terus berpihak pada tiga bersaudara ini karena air terjun tiba-tiba mencair hingga ngebuat serigala hanyut terbawa arus, sedangkan Peter mampu bertahan sembari melindungi dua adiknya menggunakan pedang yang ia tancapkan ke salah satu bongkahan es. Di seberang sungai perlahan-lahan mulai terasa udara hangat, pertanda kalau sudah memasuki wilayah Aslan. Lalu nggak berapa lama kemudian mereka semua akhirnya sampai ke sebuah perkemahan tempat berkumpulnya sebuah pasukan besar. Di sana Peter langsung mengungkapkan maksud kedatangannya ke sini ialah untuk bertemu raja sesungguhnya dari Narnia, hingga keluarlah sesosok singa besar nan garang yang nggak lain adalah Aslan. Selanjutnya setelah memberikan salam hangat kepada Peter, Susan, dan Lucy, Aslan langsung mempertanyakan keberadaan saudara mereka yang satu lagi, yaitu Edmund. Peter kemudian menceritakan seluruh detail kejadiannya, termasuk pengkhianatan yang gak sengaja dilakukan Edmund karena kemakan tipu muslihat dari penyihir putih jahat. Cuman meskipun gitu, ia tetap memohon dengan sangat kepada Aslan agar mau ngebantu dia buat menyelamatkan adiknya. Mendengar cerita Peter barusan, Aslan gak tinggal diam lalu segera memerintahkan panglima perangnya dari bangsa Centaurus bernama Orion buat pergi mencari Edmund bersama beberapa pasukan. Di atas bukit, Aslan kembali menemui Peter yang termenung seorang diri seraya mengatakan walau sulit karena ada sedikit drama pengkhianatan, ia bakal tetap berusaha sekuat tenaga buat nyelamatin Edmund apapun yang terjadi. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di perkemahan penyihir putih yang lagi sibuk ngatur strategi serta pasukan besar buat nyerang Aslan, tampak kalau Edmund dibiarin terikat tanpa ada penjagaan berarti, hingga membuat Orius bisa dengan mudah menyelamatkannya lalu pergi ngebawa dia buat balik ke tempat Aslan. Di perkemahan setelah mendapat wejangan singkat dari Tuan Singa, barulah Edmund dipersilahkan menemui tiga saudaranya. Lanjut ketika makan siang, Peter tiba-tiba ngajakin adik-adiknya segera balik ninggalin Narnia karena merasa kalau peperangan terlalu bahaya bagi anak-anak seperti mereka. Akan tetapi Edmund langsung cerita sejahat apa penyihir putih dan gak mungkin mereka berempat bisa pergi begitu aja sementara Narnia akan kembali menderita. Menyaksikan perubahan Edmund dari ngaselin menjadi bijaksana, Peter pun akhirnya luluh serta akan ikut berperang sampai nanti penyihir putih benar-benar dikalahkan. Lalu sebagai bentuk persiapan, mereka berempat kini mulai berlatih menggunakan senjata masing-masing. Kemudian beberapa hari setelah itu, penyihir putih tiba-tiba nekat datang ke perkemahan Aslan bersama beberapa bawahannya. Atas dasar hukum adat di Narnia yang mengatakan kalau setiap pengkhianat adalah milik penyihir putih, sang penyihir lantas dengan lantang mengklaim haknya serta berencana membunuh Edmund di atas meja batu. Aslan lalu ngajak tuh penyihir buat bicara empat mata terlebih dulu di ruangannya sebelum memberikan keputusan. Berjam-jam mereka semua nunggu di luar dan entah janji apa yang sudah diberikan Aslan kepada penyihir sampai-sampai dia langsung bersedia mencabut tuntutannya lalu pergi ninggalin tempat ini. She has renounced her claim on the son of Adam's blood. Malam harinya, di saat semua orang tertidur lelap, Aslan secara diam-diam pergi ke arah hutan. Lucy dan Susan yang menyadari hal tersebut lantas mengikuti dari belakang sampai akhirnya mereka berdua tahu kalau Aslan ternyata pergi ke meja batu buat menyerahkan nyawanya sendiri demi untuk keselamatan Edmund. Dari jauh dua kakak beradik ini menyaksikan Aslan begitu dihinakan lalu diikat di atas meja batu sembari bulu-bulunya dipotong secara bergantian hingga akhirnya ia ditikam langsung oleh penyihir putih dan mati saat itu juga. Selanjutnya penyihir putih segera memerintahkan seluruh anak buahnya balik secepat mungkin karena mereka harus siap-siap buat melakukan penyerangan. Nah, setelah kepergian mereka semua, barulah Lucy juga Susan mendekati mayat Aslan kemudian memerintahkan para pohon buat memberikan kabar ini kepada Peter dan yang lain. Trees.
bring grave news from your sisters. Di perkemahan bersama Edmund serta Orius, Peter akhirnya bersedia menggantikan Aslan sebagai pemimpin lalu mulai menyusun strategi. Singkat cerita, esok hari pun tiba, terlihat kalau Peter bersama Orius berdiri di paling depan memimpin pasukan Narnia dalam menghadapi pasukan penyihir putih yang berjumlah jauh lebih banyak dari mereka. Melihat pasukan penyihir maju terlalu cepat, Peter lantas memanfaatkan itu semua dengan mengirim pasukan burung buat menghujani mereka semua dengan batu. Kemudian setelah sebagian dari musuh tercerai berai akibat batu-batu tersebut, barulah Peter lanjut memimpin pasukan darat untuk menyerang hingga membuat pertempuran menjadi pecah. Balik lagi ke hutan tempat di mana Aslan terbunuh. Susan dan Lucy merasa kalau sekarang sudah waktunya balik, namun begitu ingin menuruni panggung, tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan pecahnya meja batu serta mayat Aslan juga menghilang. Susan! Melalui gerbang batu di belakang meja dengan dramatis Aslan muncul diiringi sinar mentari dan berhasil bangkit dari kematian. Ia menjelaskan kalau ada satu hal yang selama ini nggak diketahui oleh penyihir, yakni jika ada seseorang dieksekusi di atas meja batu padahal dia sama sekali nggak bersalah, maka meja tersebut bakalan pecah serta membatalkan kematian itu sendiri. Sementara Peter bersama pasukannya tengah kesulitan setengah mati dalam menghadapi banyaknya musuh, Aslan segera menyuruh Susan dan Lucy naik ke punggungnya buat ikut menuju istana penyihir yang sekarang lagi kosong. Menggunakan kekuatan super magicnya, Aslan mampu membuat seluruh patung-patung di sana hidup kembali, termasuk Mr. Tumnus, sahabat Lucy. Peter will need everyone we can find. Berpindah ke medan perang, Edmund mampu menghancurkan tongkat sakti milik penyihir meskipun dirinya sendiri harus sekarat kena tusukan. Pasukan Peter kini semakin terpojok karena musuh masih terlalu banyak ditambah dengan Orius yang juga sudah tumbang. Peter yang menyaksikan adiknya terkena tusukan seketika maju buat berhadapan dengan penyihir. Lalu di tengah-tengah duel tersebut, Aslan bersama pasukan tambahan akhirnya tiba dan langsung mampu mengubah jalannya peperangan. Menyaksikan itu, penyihir putih menjadi semakin beringas bahkan sampai mampu menjatuhkan Peter. Beruntung saat ia hendak menusukkan pedangnya kepada Peter, dari depan Aslan segera lompat menerkam penyihir sampai mental lalu menghabisinya saat itu juga. Selanjutnya Peter, Susan juga Lucy lalu bergegas lari menghampiri Edmund yang sedang sekarat. Enggak mikir panjang, Lucy langsung ngeluarin obat mujarab miliknya hingga berhasil menyembuhkan Ed dari lukanya. Kemudian setelah penyihir putih sudah benar-benar dikalahkan, Narnia kini kembali menjadi negeri yang damai serta musim juga tidak melulu dingin. Di sebuah kastil 4 tahta bernama Caerfervel, Aslan secara resmi mengangkat 4 anak Pevensie menjadi raja dan juga ratu Narnia. King Peter yang hebat, King Edmund yang adil, Queen Susan yang lemah lembut, dan Queen Lucy yang pemberani. Aslan mengatakan kalau sekali jadi raja ataupun ratu Narnia, selamanya mereka akan jadi raja ataupun ratu. I give you King Peter, King Edmund, Queen Susan, the Gentle. Di tengah kemeriahan pesta di dalam kastil, Lucy melihat The Great Lion Aslan diam-diam menjauh pergi meninggalkan semuanya. Tumnus menjelaskan kepada Lucy kalau Aslan memanglah seperti itu, kadang ia muncul, kadang juga ia menghilang entah kemana. Yang jelas suatu hari nanti mereka semua pasti akan bertemu lagi dengan beliau. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu, kini keempat bersaudara yang ternyata memutuskan tinggal di Narnia sudah tumbuh menjadi 4 orang dewasa. Hari itu mereka berempat sama-sama menyusuri hutan di musim panas
panas lalu nggak sengaja berhenti di sebuah tiang lampu yang tampaknya sangat familiar. Lucy dengan diikuti oleh 3 kakaknya kemudian menyusuri pepohonan di sekitaran situ seperti tengah mencari sesuatu hingga akhirnya jatuh melalui pintu lemari di rumah Profesor Kirk dengan kembali menjadi 4 bocil. Lalu film ditutup dengan masuknya sang profesor ke ruangan tersebut serta minta diceritain petualangan mereka berempat selama di Narnia. The end. Try me. So guys, selesai sudah alur cerita film pertama dari Narnia. Seru banget kan petualangan mereka. Nah, bagi kalian yang mau lanjut dengerin aku nyeritain film keduanya, silahkan ikutin terus channel ini ya, karena pastinya film kedua dan ketiga bakalan segera aku buat juga. Well, makasih banyak sudah mau nonton. Silahkan tinggalkan like jika memang suka. Aku Zai pamit. See you.